Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Sabtu di Masjid An-Nur Al-Huda. Melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu sama-sama telah kita kaji di pekan lalu tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu dan orang yang junub. Pada malam hari ini saya ingin membahas sedikit tentang apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau bagi suami yang mempunyai perempuan yang sedang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'an was shaumu wat talaqu wal mururu fil masjidi in khafa talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Apa saja yang diharamkan sebab adanya haid bagi perempuan yang haid atau bagi para suami yang istrinya sedang haid. Yang pertama adalah as-shalah. Yang pertama adalah salat. Maka haram bagi perempuan yang haid dan begitu juga yang nifas. Sama. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Haram dia salat. Salat apa? Salat apa aja? Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, mau sholat fardu kifayah, sholat jenazah, atau fi makna sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, itu haram, nggak boleh, nggak boleh dilaksanakan bagi orang yang haid dan nifas. Terus bagaimana kalau seandainya dia sholat, sholatnya nggak sah? Kalau seandainya dia sholatnya nggak sah dan haram. Kalau seandainya dia nggak tahu gimana? Kalau seandainya dia nggak tahu, mungkin dia karena baru masuk Islam, atau dia nggak tahu karena jauh dengan ulama, mungkin dia hidupnya di hutan mungkin atau di mana itu di dusun yang rata-rata misalkan orang kafir. Mau ke ulama itu jauh, nggak ada biaya mungkin ke sana dan yang lainnya. Intinya dia nggak tahu, uzur dia nggak tahu. Dia sholat, dia sholat nggak tahu kalau sholat itu nggak boleh. Maka sholatnya itu tetap nggak sah, tapi tidak dosa. Kalau yang pertama tadi kan nggak sah dan haram dosa dia. Nah yang kedua ini karena dia nggak tahu, uzur, karena jauh dengan ulama atau baru pertama kali masuk Islam, maka dia apa? Maka dia sholatnya nggak sah tapi nggak dosa. Terus bagaimana sholat-sholat yang dia tinggal ketika dia haid, semasa dia haid dan nifas? Apakah wajib diqadha? Jawabannya tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha, bahkan di sini disebutkan fala qadat hakuriha wa tan'aqidu naflan mutlaqan.
Kalau seandainya dia mengkodok sholatnya, kuriha, makruh. Jadi nggak usah dikodok. Ya, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, ninggalin sholat kan, nggak usah dikodok. Ya, kalau seandainya dikodok, kuriha, makruh, dan sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa wajib dikodok, kalau sholat enggak. Ya. Kalau puasa wajib dikodok. Puasa setahun sekali. Kalau sholat setiap hari 5 kali. Kalau seandainya haidnya, kalau seandainya wajib dikodok sholat 7 kali, 7 hari misalkan, kali 7 dikali 5, udah banyak ya. Dia mengkodok sholat ya, ribet. Ya. Kemudian yang kedua, diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, perempuan yang haid dan nifas, tawaf. Tawaf. Nah, dia nggak boleh tawaf. Baik itu tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Seperti yang ada di rukun haji, rukun umroh, ada tawaf yang wajib. Kemudian yang ketiga, masul mushaf. Menyentuh Al-Quran. Nggak boleh dia nyentuh Al-Quran. Hatta hawashi, sampai pinggirannya aja nggak boleh. Pinggirannya nggak boleh. Kemarin sudah dibahas. Al-Quran itu yang ada di situ ayat Al-Quran di situ, dan tujuannya untuk dipelajari. Seperti misalkan di papan tulis ada tulisan Al-Quran, tujuannya apa? Untuk dipelajari. Itu nggak boleh dipegang. Papan tulis itu nggak boleh dipegang. Atau untuk dibaca. Misalkan dia nggak punya Al-Quran, terus habis itu nyalin di papan tulis ya buat dibaca. Nah, jadi nggak boleh. Dan begitu juga semuanya nggak boleh, baik itu tulisan Al-Qurannya ataupun kertas yang nempel di situ. Misalkan belakangnya itu kosong, depannya ada Al-Qurannya. Di belakangnya kosong, nggak ada tulisannya, tetap nggak boleh. Semuanya, jilidnya, semua yang bersambung dengan Al-Quran. Dan kemarin sudah dibahas tentang memegang Al-Quran, sama pembahasannya. Terus bagaimana kalau seandainya ada kitab fikih atau kitab apa saja yang di dalam situ ada Al-Qur'annya? Nah, di sini disebutkan diperbolehkan memegang kitab bukan Al-Qur'an, kitab fikih misalkan, kitab tauhid atau kitab apa saja daripada ilmu-ilmu agama. Nah, di situ ada ayat Al-Qur'annya. Atau misalkan ada zaman dulu ada misalkan ada dirham atau dinar, duit ada tulisan Al-Qur'annya, disentuh boleh gak? Atau misalkan tembok ada Al-Qur'annya, tembok ada Al-Qur'annya. Nih, tembok ada Al-Qur'annya. Nah, di sini disebutkan fal madhabus sahih jawazu hadza kullih. Menurut madhab yang sahih yang benar, maka diperbolehkan semuanya menyentuhnya. Menyentuh tembok ini nggak apa-apa. Di annahu laysa bimushafin, karena semuanya itu tadi bukan mushaf. Adapun kitab tafsir atau kitab fikih yang mana Al-Qur'annya itu lebih banyak, isi Al-Qur'annya lebih banyak, ada kitab tafsir Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya, atau kitab fikih Al-Qur'annya misalkan lebih banyak daripada tafsirnya, daripada fikihnya dan yang lainnya. Intinya Al-Qur'annya lebih banyak, maka diharamkan menyentuhnya. Baik itu yang nggak punya wudu, yang junub, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, haram semuanya menyentuhnya. Kalau seandainya Al-Qur'annya lebih banyak. Tapi kalau seandainya
Kalau seandainya selain Al-Qur'annya lebih banyak, tafsirnya lebih banyak. Ini ada tafsir Al-Qur'an, tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka kalau seandainya Qur'annya itu terpisah, ada kan biasanya Al-Qur'annya terpisah, ada Al-Qur'annya dipisah, tafsir sama Al-Qur'annya nggak nyatu. Ada ini Al-Qur'an, terus di pinggirnya tafsirannya, misalkan tengahnya Al-Qur'an, pinggirannya tafsirannya. Walaupun tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, karena terpisah, maka haram memegangnya. Maka haram memegangnya. Atau misalkan dengan warna, dipisah dengan warna merah, misalkan Al-Qur'annya warna merah, tafsirannya misalkan warna hitam, misalkan. Itu juga sama haram. Karena di situ dibedain yang mana Al-Qur'an, yang mana tafsir. Tapi kalau seandainya digabung Al-Qur'an sama tafsir nyatu semuanya, nggak ada dipisahin, maka tidak haram. Kalau seandainya selain Al-Qur'annya lebih banyak, seperti tafsirnya lebih banyak, kisahnya, sejarahnya lebih banyak. Karena dalam Al-Qur'an itu, dalam tafsirannya itu disebutkan kisah-kisah, asbabun nuzul dan yang lain itu lebih banyak, maka tidak apa-apa. Jadi itu perincian tentang kitab tafsir atau kitab fikih yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, hamluhu, membawa Al-Qur'an, haram membawa Al-Qur'an. Megang Al-Qur'an haram dan membawanya juga haram. Nah, perinciannya sama, perinciannya kayak sebelumnya. Kalau seandainya Al-Qur'annya ada di dalam tas ini ada barang-barang yang lainnya, itu perinciannya sama. Bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian yang kelima, wal-lubsu fil masjid, berdiam di masjid, walaupun sebentar, nggak lama, walaupun nggak lama. Misalkan cuman ngambil ini doang, ngambil apa gitu, masuk ke dalam. Jadi walaupun sebentar, walaupun biqadri tumaninah tuh subhanallah segitu doang, nggak bisa keluar lagi, walaupun sebentar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin, tidak halal masjid bagi orang yang perempuan yang haid dan junub, bagi orang yang junub. Faidatun la ba'sa bin naum fil masjid li ghairil junub walau li ghairi a'zab wa huwa man lam yakun indahu ahlun. Faqad sabata anna ashabas suffah wa hum zuhad min as-sahabah kanu yanamuna fihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ada faidah tambahan bagaimana hukum tidur di masjid bagi orang yang enggak junub. Jelas kalau orang yang junub tidur di masjid haram. Perempuan yang haid, yang nifas di masjid haram. Terus bagaimana hukumnya orang yang nggak junub? Dia tidur di masjid, maka hukumnya diperbolehkan. Maka hukumnya diperbolehkan sebagaimana di masa Nabi SAW banyak ashabus suffah, mereka adalah orang-orang yang zuhud daripada sahabat Nabi SAW. Mereka orang-orang fugara, orang-orang fakir. Mereka tidur di masjid. Akan tetapi tidur di masjid bisa menjadi haram kalau seandainya gara-gara dia tidur di masjid nyempitin orang sholat, nah itu haram dia. Dan kita wajib membangunkan. Gara-gara ente nih sempit, bangun. Wajib kita membangunkan orang tidur yang menyempitkan orang-orang
sholat. Dan juga dianjurkan membangunkan orang tidur yang berada di saf awal. Ini saf awal nih, ada orang tidur, bangunin. Dan begitu juga orang yang di depan orang sholat nih, di depan ini. Misalkan ada orang tidur di mihrab sini depan, nah itu juga dianjurkan untuk dibangunin. Nah, kemudian yang keenam, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu, orang yang junub, perempuan yang haid, nifas, membaca Al-Quran. Sawaun kana ayah au aqalla minha, baik itu satu ayat ataupun nggak nyampe satu ayat, separuh ayat, nggak boleh. Wa yajuzu lil junub wal haid ijra'il Qur'an ala qalbihima min ghairil talaffuz bih. Dan diperbolehkan bagi orang yang junub atau perempuan yang haid, nifas, dalam hati. Misalkan dia hafal apa nih? Misalkan dia hafal Amma Yatasaalun misalkan. Misalkan dia hafal surat Amma An-Naba, surat An-Naba, dia dalam hati, itu nggak apa-apa, nggak ada lafadznya. Nah, adapun tahlil, tasbih, tahmid, takbir, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Dan begitu juga diperbolehkan membaca Al-Quran, niatnya bukan baca Al-Quran. Niatnya apa? Kemarin sudah dibahas. Niatnya zikir. Sama, perinciannya sama dengan pembahasan sebelumnya, masalah qiraatul Quran. Kemudian wasomu, yang ketujuh, diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah puasa. Maka haram dia puasa. Kapanpun dia niat puasa, maka diharam. Perempuan yang haid dan nifas, misalkan dia udah sahur, dia niat puasa. Di siang hari, misalkan jam 1 siang, dia keluar darah haid atau nifas, keluar darah haid misalkan, maka dia wajib untuk tidak puasa. Wajib dia untuk tidak puasa. Udah, putusin niat puasanya, itu putusin. Walaupun dia nggak makan, nggak minum, atau dia boleh makan, boleh minum, intinya putusin niat puasa, udah batal puasa, udah nggak usah puasa gitu. Kalau seandainya ada perempuan yang haid atau yang nifas, misalkan ada perempuan yang haid, 5 menit lagi maghrib, 5 menit lagi maghrib, kemudian dia keluar darah haid, maka perempuan itu dia nggak boleh dia nih tanggung, bentar lagi maghrib, udah lanjutin aja puasanya, nggak boleh. Walaupun cuma 5 menit lagi maghrib, kata dia nanggung 5 menit lagi maghrib, 5 menit lagi maghrib, lanjutin puasanya. Itu sudah nggak boleh, haram. Tapi kalau seandainya 5 menit lagi maghrib, dia udah nggak puasa deh, nah itu nggak apa-apa. Atau langsung minum, nah itu bagus, itu nggak apa-apa, tidak haram. Kemudian yang ke-8, diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang ke-8, diharamkan bagi suami. Diharamkan bagi suami yang istrinya itu haid atau istrinya itu nifas, tolak. Haram, tolak. Tolaknya sah, tolaknya terjadi, tapi dia dosa. Kenapa dosa? Karena
seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, itu menambah masa iddah. Masa iddahnya dipanjang. Masa iddahnya dipanjang. Kan iddahnya itu habis sampai 3 kali suci kan? Maka ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, belum dihitung 1. Kapan dihitung 1? Sampai dia suci. Nah, baru dihitung 1. Haid, suci lagi 2, haid, suci lagi 3. Jadi jadi tambah panjang itu. Masa iddahnya jadi tambah panjang. Berbeda kalau seandainya seseorang mentalak istrinya dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Maka dihitung 1 kali suci. Haid lagi, suci lagi dihitung 2. Haid lagi, suci lagi dihitung 3. Bahkan kalau seandainya misalkan dalam keadaan suci, kemudian 1 jam lagi, 1 jam kemudian dia haid, maka sudah dihitung 1. Kalau seandainya ditalak dalam keadaan suci. Jadi masanya itu lebih pendek. Berbeda dengan ditalak dalam keadaan haid, masanya jauh lebih panjang. Apalagi baru haid banget ditalak, tambah panjang lagi masa iddahnya. Kemudian yang ke-9 yaitu al-murur fil masjid in khafa talwisahu. Lewat di masjid, gak boleh perempuan yang haid dan nifas lewat di masjid in khafa talwisahu, apabila dia khawatir darahnya itu ngotorin masjid. Nah, kalau seandainya dia nggak khawatir, seperti apa? Seperti misalkan zaman sekarang nih, pakai apa? Softtex atau pakai pembalut. Jadi bagaimana? Lewat doang, masuk dari pintu sini, keluar dari pintu sini. Kalau seandainya dia masuk lewat pintu sini, keluar lewat pintu situ juga, nah itu bukan dimaksud murur, maka tidak diperbolehkan, haram. Jadi yang maksud murur di sini, masuk di pintu 1, keluar di pintu yang berbeda. Kalau seandainya karena dia pakai pembalut, nggak khawatir bakal keluar, nggak ngotorin masjid, maka diperbolehkan. Begitu juga kita laki-laki misalkan punya luka, misalkan lukanya nggak diperban, kita punya luka lewat masjid, nggak boleh, haram. Kalau seandainya takut ngotorin masjid, apalagi anak kita lari-lari di masjid, nggak pakai pempes, khawatir apa? Kencing di masjid. Ini juga sama, tidak diperbolehkan, haram. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wal istimta bima baina surrah war rukbah, yaitu diharamkan bagi suami yang istrinya itu dalam keadaan haid berhubungan intim, nggak boleh. Bahkan di sini disebutkan istimta, bersenang-senang di antara pusar sampai ke lutut, itu nggak boleh. Nah, di bawah lutut nggak apa-apa, di atas pusar juga nggak apa-apa. Di atas pusar nggak apa-apa, di bawah lutut nggak apa-apa. Di antara keduanya nggak boleh. Tidak boleh bersenang-senang di antara keduanya. Nah, itu juga haram bagi suami yang istrinya itu haid atau nifas. Nah, kemudian pasal berikutnya insyaallah dilanjutkan pekan depan. Allahu a'lam bishawab.